Teman-teman sekalian, saya sekarang ini bersama dengan Pak Albintoro, salah seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia untuk DPR RI, dapilnya DIY. Nah, kemarin itu kita lihat ontran-ontran Ade Armando. Nah, sebagai caleg PSI, kita akan bertanya nih, Pak Andri, bagaimana Pak Andri melihat struktur atau dinamika yang terjadi ketika kasus Ade Armando ini berjalan yang dianggap menghina masyarakat DIY, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau saya sih menanggapi video Bang Ade Armando itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ngarso Dalem. Di mana Ngarso Dalem ketika diwawancara komentarnya beliau tentang video Ade Armando, Ngarso Dalem mengatakan boleh-boleh saja. Artinya saya melihat bahwa Ngarso Dalem ini benar-benar memegang demokrasi. Orang boleh berbicara di tengah situasi Jogja ini yang sistem pemerintahannya seperti kerajaan, yang dimana pemimpin itu adalah turun-temurun, ya kan? Tetapi beliau memegang demokrasi yang sangat luar biasa, itu harus kita hargai. Sehingga kemarin buat teman-teman yang ngeruduk, istilahnya geruduk ke kantor PSI, itu juga saya menghargai, itulah demokrasi. Tetapi kan ya seyogyanya semua itu bisa disalurkan dengan cara yang lebih elegan, lebih baik. Karena terus terang kemarin saya melihat sedikit ada teman-teman pengurus yang menghadapi para pendemo itu kan seakan-akan mereka dipaksa untuk menuruti apa yang dimaui oleh para pendemo. Seharusnya kan cukup mereka orasi, kemudian mereka menyampaikan semacam press release atau apa, diterima oleh DPW untuk disampaikan kepada DPP. Kan tidak perlu kayak kemarin, mohon maaf sekali, seakan-akan kok para pengurus yang menghadapi para pendemo ini kok dipaksa untuk segera ambil keputusan lah, itu kan juga kurang tepat. Karena kita negara demokrasi itu kan tidak bisa keinginan sekelompok pihak harus segera ditanggapi kan begitu. Semua perlu proses. Terus yang kedua, Pak, mengenai bagaimana menurut Pak Albintoro terkait dengan pernyataannya Ade Armando itu sendiri, Pak. Oke, jadi pernyataan Bang Ade itu sebenarnya kan dimulai dari adanya protes dari BEM UI maupun BEM UGM yang mereka mengatakan bahwa politik dinasti sedang dijalankan oleh Pak Jokowi. Mereka selalu mempersoalkan itu. Nah, Bang Ade ini menurut saya kan beliau ini dalam perspektif seorang akademisi. Beliau ingin mengatakan bahwa politik dinasti itu sebenarnya di Jogja ini adalah contoh yang konkret, ya kan? Nah, statement Bang Ade itu menurut saya bukan statement menggugat keistimewaan, tetapi statement yang memperkokoh keistimewaan. Kenapa? Kalau Jogja itu sama dengan daerah-daerah lain, istimewanya Jogja di mana? Kita buka Undang-Undang Keistimewaan pasal 18 huruf C, dikatakan dengan jelas Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Adipati Pakualaman sebagai wakil gubernur. Itu sudah jelas. Berarti artinya statementnya Bang Ade ini memperkokoh keistimewaan. Yang mana, kalau saya boleh bertanya kepada para pemirsa, statement Bang Ade yang menghina Jogja itu yang mana? Jogja itu istimewa. Keistimewaan Jogja itu ada 5. Salah satunya adalah pengisian jabatan. Ya kan, pengisian jabatan di Jogja itu kalau istilah di undang-undang itu adalah penetapan, ya kan? Tetapi apa sih arti penetapan itu? Arti penetapan itu apabila keturunannya itu yang bertahta sebagai sultan dengan gelar sampean ingkang dalem dan sebagainya itu langsung sebagai gubernur. Lah, apakah itu politik dinasti atau bukan? Lah, mungkin kalau kita lihat literatur, ya politik dinasti seperti itu, karena itu adalah politik yang ada di kerajaan-kerajaan, ya kan. Lah, saya ini malah mencurigai sebenarnya. Teman-teman itu kan sudah membuat konotasi negatif terhadap politik dinasti ini. Jadi politik dinasti itu sudah konotasinya negatif sekali buat mereka ini kan, karena untuk menyudutkan salah satu capres. Lah, ketika diingatkan bahwa kamu tuh nggak usah jauh-jauh memprotes, di Jogja saja. Ini loh ada politik dinasti. Mungkin mereka tersadar. Lah, daripada mereka diserang karena dianggap mereka itu menyerang keistimewaan, nyerang duluan dengan dipelintir bahwa
Ade Armando itu menghina keistimewaan. Padahal kan Bang Ade itu malah memperkokoh keistimewaan. Pengen mengatakan kepada khalayak ramai bahwa Jogja ini istimewa. Dengan cara apa? Gubernurnya itu turun-temurun karena adalah sultan yang bertahta. Itu menurut saya. Bahkan mestinya rakyat Jogja itu harusnya tersinggung dengan salah satu statement capres yang mengatakan apa? 10 menit saya putuskan langsung undang-undang keistimewaan itu lahir. Lu kira cuma lu aja yang berjuang? Dukuh kepala desa, kita warga yang urunan kumpulkan logistik, lu nggak hitung. Kok enak aja kamu bilang 10 menit, kemudian kamu putuskan. Emang kita ini tidur semua Pak? Itu yang mestinya menghina rakyat Jogja gitu loh. Itu yang mau disoroti oleh Bang Ade Armando. Kira-kira seperti itu yang mau saya ungkapkan. Baik, kalau begitu sebetulnya video Bang Ade Armando ini ditujukan kepada siapa? Apakah kepada masyarakat Jogja atau kepada BEM atau kepada siapa? Menurut saya itu kepada BEM UI dan UGM itu kan jelas. Jadi statementnya beliau itu pada BEM UI atau BEM UGM. Nah mestinya yang diadres, mestinya kan BEM UGM dan UI itu yang memberikan respon. Harusnya mereka mengatakan bahwa Bang Ade, kita itu tahu di Jogja itu politik dinasti. Tetapi di Jogja itu ada undang-undang keistimewaan, sehingga tidak ada masalah, kan begitu harusnya. Itu ke BEM ya, bukan ke partai ya? Oh bukan, tetapi kok kemudian arahnya ke partai, kemudian hapuskan PSI. Kayak kemarin dengar para pengurus itu ya, saya kasihan kayak mereka dipersekusi oleh, mohon maaf, oleh para pendemo. Mana marwah sebagai sebuah partai politik pada saat menerima pendemo dan dipaksa untuk mengiyakan apa yang menjadi tuntutan para pendemo? Ini kan tidak benar. Kita ini partai politik, Bung. Kita harus punya marwah politik. Jangan sampai kita partai politik kita diinjak-injak gitu loh. Nah itu menurut saya seperti itu. Jadi kemarin itu sudah terjadi penginjak-injakan marwah politik daripada PSI. Ini menurut saya. Begitu kira-kira. Baik, terakhir Bung Albintoro, Mas Albintoro. Sebetulnya apa yang ingin disarankan oleh Mas Albintoro terhadap PSI lah, katakanlah begitu partai politiknya? Saya mengharapkan pengurus DPP-DPW bijaksana. Kenalilah dulu sumber permasalahannya ada di mana. Apabila video itu ternyata setelah dianalisa sama sekali tidak ada statement yang menghina keistimewaan Jogja, ya sudah, belalah anggota Anda. Jangan Anda mengorbankan anggota yang mengatakan benar, ya kan, hanya untuk mendapatkan suara. Saya itu cuma ingat ajaran agama saya. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Apa yang lebih dari itu datang dari si jahat. Oleh karena itu saya harapkan, ayolah bijaksana di dalam melihat permasalahan ini. Yang kedua, setelah Anda mengetahui pokok permasalahan video itu ada di mana, ketahuilah kemarin itu yang mendemo itu siapa. Dan sekarang hari ini kita melihat itu bertebaran isu, bertebaran apa itu spanduk, hapuskan PSI lah, ya kan. Terus kemudian intinya mendiskreditkan tim pemenangan Pak Prabowo juga, ya kan. Kenalilah itu gitu loh. Sehingga ini kan tahun politik. Jadi janganlah kita tuh menyerap sesuatu tuh lugu-lugu banget gitu. Jangan-jangan ada yang menunggangi, kan begitu. Kalau tidak ada ya puji Tuhan. Tetapi sebagai partai politik kita harus aware lah. Jangan kita lugu-lugu amat gitu. Terima kasih Pak Al.